Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Hendra Gunawan, mahasiswa Universitas Nasional, Fakultas TKI, jurusan Teknik Informasi. Di sini saya akan mempresentasikan materi sistem mendukung cerdas. Pertama, perbedaan antara sistem konvensional dan sistem pakar. Sistem konvensional terdiri dari informasi dan pemrosesan umum digabung dalam satu program sequential. Yang kedua, program tidak pernah salah kecuali programnya yang salah. Yang ketiga, tidak menjelaskan mengapa input dibutuhkan atau bagaimana hasil diproses. Yang keempat, data harus lengkap. Yang kelima, perubahan pada program merepotkan. Yang keenam, sistem bekerja jika sudah lengkap. Untuk sistem pakar, yang pertama ada knowledge base, terpisah dari mekanisme pemrosesan. Yang kedua, pemrogram bisa saja melakukan kesalahan. Yang ketiga, penjelasan merupakan bagian dari S. Yang keempat, data tidak harus lengkap. Yang kelima, perubahan pada rules dapat dilakukan dengan mudah. Yang terakhir, sistem dapat bekerja hanya dengan rules yang sedikit. Untuk yang kedua, apakah sistem Jarvis dan Rob masuk ke dalam sistem mendukung cerdas? Tentu, ini merupakan contoh kecerdasan buat yang dipasang di rumah atau home. AI yang bernama Jarvis. Jarvis sendiri dapat melakukan beberapa tugas atau perintah hanya lewat perintah suara. Aku akan memulai dengan mengeksplorasi teknologi apa yang sudah ada di luar sana. Tulisannya, dia memberi contoh teknologi tersebut dapat diperintah dengan suara untuk mengendalikan musik, lampu, suhu, dan sebagainya. Apakah ada kecerdasan AI robot buatan mahasiswa seperti Jarvis? Untuk saat ini, saya belum mengetahui terlalu banyak mengenai kecerdasan robot AI secara keseluruhan, dikarenakan sedikit kurangnya saya mengenai dunia AI robot seperti Jarvis atau yang lainnya. Buatan mahasiswa yang saya tahu saat ini hanya mengetahui adanya robot seperti robot Sophia yang dikembangkan oleh perusahaan yang berbasis di Hong Kong, yaitu Anton Robotics atau robot Gemma, yang rata-rata dibuat dari perusahaan besar yang sudah sering memproduksi robot tersebut. Untuk kelebihan dan kekurangan Jarvis dan Rob, kelebihannya yang pertama, dapat membantu manusia melalui mengenal wajah. Untuk kedua, melalui mengenal suara. Untuk ketiga, mampu mengontrol fungsi peralatan rumah seperti lampu, suhu, keamanan, mengatur audio, memainkan musik sesuai perintah. Untuk kekurangannya ada, yang pertama, banyaknya perangkat yang harus terhubung. Yang kedua, banyaknya manusia yang masih menggunakan fungsi tulis atau chat dibanding suara. Yang ketiga, masih belum maksimal jika digunakan di ponsel. Yang keempat, masih dalam tahap dikembangkan. Jika dikaitkan dengan konsep kecerdasan, yang pertama, lebih permanen. Yang kedua, lebih mudah dipabrik. Yang ketiga, lebih efektif. Jika dikaitkan dengan referensi pengetahuan, yang pertama dapat membuat objek dan relasi menjadi jelas. Yang kedua, membuat kerjaan lebih cepat. Jika dikaitkan dengan konsep sistem pakar, yang pertama, kemampuan menjelaskan dari mana asal sebuah solusi. Yang kedua, menentukan dan menginterpretasikan cara-cara untuk mengatasi. Yang ketiga, mengatur tingkah laku suatu environment secara kompleks. Pendapat tentang teknologi Jarvis. Jarvis yang namanya diambil dari karakter film Iron Man dapat diperintah dengan suara untuk memilih dan memutarkan musik, mematikan lampu, mengatur pendingin udara, mengenali tamu, dan memutuskan apa akan membuka pintu dengan atau tidak. Pengisi suaranya adalah aktor Morgan Freeman. Konsep yang sebenarnya mirip dengan Amazon Echo dan Google Home dengan menggunakan data processing membuat Jarvis menjadi sistem robot yang
interaktif, dan efektif. Sekian, terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.